Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel David dengan NIM M1A1200037. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi. Di sini saya mengambil judul penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia oleh Yainius Rajalahu. Yang pertama, pendahuluan. Kode etik profesi adalah suatu tuntutan bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan untuk suatu profesi tertentu atau merupakan daftar kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri dan mengikat mereka dalam praktek. Demikian pula pada profesi kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sehingga kode etik profesi Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri. Kemudian rumusan masalah. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diuraikan dalam latar belakang di atas mengantar penulis untuk menemukan masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri? Yang kedua, bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia? Selanjutnya, dasar hukum kode etik profesi kepolisian di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kode Etika Profesi Pasal 13 Ayat 1 menyatakan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah atau janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh persetujuan antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah menetapkan dan mensahkan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintahan Negara Republik Indonesia, menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum undang-undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan, dan tugas serta pembinaan serta profesionalisme kepolisian. Kemudian masuk bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri. Yang pertama, meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari 30 hari berturut-turut. Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan sidang kode etik Polri secara tertulis kepada terperiksa. Pasal 11 ayat 3 dan pasal 12 ayat 1 Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri. Kemudian bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri yang kedua melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri. Apabila tingkat pelanggaran terhadap kode etik profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi atau fungsi kepolisian. Menurut pasal 12 ayat 4 Kode Etik Profesi Polri, sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk A. Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda, B. Dipindah tugas ke wilayah berbeda, C. Pemberhentian dengan hormat, D. Pemberhentian tidak dengan hormat. Kemudian 7 Kode Etik Profesi Kepolisian menurut ketentuan pasal. Anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang senantiasa mengedarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan, profesi, dan organisasinya. Dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa 1. Bertutur kasar dan bernada marah
2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas. 3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat. 4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. 5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat. 6. Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan. 7. Merendahkan harkat dan martabat manusia. Kemudian, proses penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian Republik Indonesia. Menurut pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri, maka penyelesaiannya dilakukan melalui sidang disiplin atau sidang Komisi Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan atas angkum dari terperiksa dan pendapat serta saran hukum dari pengemban fungsi pembinaan hukum. Penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri dilakukan jika ada laporan atau pengaduan yang ditujukan oleh masyarakat, anggota Polri, atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut, Propam kemudian melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran kode etik profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa kode anggota Polri yang diduga melanggar kode etik profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final. Kemudian beberapa larangan yang harus dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut peraturan disiplin anggota Polri. A. Membocorkan rahasia operasi kepolisian. B. Meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan. C. Mengedarkan tanggung jawab dinas. D. Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. E. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya. F. Mengontrakkan atau menyewakan rumah dinas. G. Menguasai rumah dinas lebih satu unit. A. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak. I. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi. Dan berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani. Kemudian kesimpulan. Yang pertama, ketentuan mengenai kode etik profesi Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Polri agar mentaati dan melaksanakan atau mengamalkan kode etik profesi Polri dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kedua, bahwa pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh anggota kepolisian Republik Indonesia dengan maksud merendahkan derajat manusia harus mendapat sanksi yang tegas, seperti yang diuraikan dan dirumuskan dalam peraturan disiplin anggota Polri, suatu harapan untuk membentuk insan Polri yang baik, dihormati dan disegani dalam kehidupannya. Kemudian itu sajalah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.